Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak FW, apa kabar? Selamat pagi Bu, alhamdulillah keadaan sehat walafiat Bu. Ya, maaf ya Pak Effendi, saya mengganggu waktu bekerjanya. Saya minta waktu sebentar untuk saya melakukan sedikit wawancara ya. Baik Bu, alhamdulillah ada waktu. Ini berkaitan dengan tindak lanjut yang harus saya lakukan untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi kan saya sudah diobservasi oleh pengawas, kemudian pengawas sudah memberikan masukan, memberikan rekomendasi apa-apa yang harus saya lakukan. Nah, ini termasuk salah satu tindak lanjut berdasarkan hasil masukan dari pengawas. Nah, Pak FW, saya ingin menanyakan beberapa hal ya terkait dengan kesepakatan mata pelajaran nih Pak FW. Jadi bukan kesepakatan kelas, tapi lebih menjurus ke kesepakatan mapel. Artinya begini, kan Pak FW ini mengampu mata pelajaran sejarah ya. Betul Bu. Nah, Ya. jadi ketika di awal tahun pelajaran, ketika pertama kali Pak Effendi melaksanakan pembelajaran di kelas, tentunya kan Pak Effendi itu juga membuat kesepakatan belajar untuk mapel sejarah, gitu ya. Apakah Pak Effendi sudah melakukan? Misalkan Pak Effendi mengampu berapa kelas dalam satu minggu? Saya mengampu dalam satu minggunya ada 7 kelas. 7 kelas. Nah, berarti di semua kelas tersebut Pak Effendi melakukan yang namanya kesepakatan mapel sejarah. Jadi dalam pembelajaran sejarah itu misalkan anak-anak harus melakukan apa saja, tetapi idenya, gagasannya harus berasal dari anak-anak, palunya aja. Tapi kesepakatan itu dibuat oleh anak-anak. Bagaimana mereka ingin belajar sejarah itu seperti apa sih gitu loh. Apakah kepengen suasananya nyaman, tenang-tenang aja gitu, ataukah mereka kepengennya dengan metode diskusi atau bermain peran atau pakai metode jigsaw atau pakai model-model, terserahlah anak-anak itu yang memilih sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan kesepakatan mata pelajaran, dan ini pun seyogyanya dituangkan di dalam modul ajar Pak. Jadi Bapak membuat modul ajar di kelas tersebut, di situ ada dicantumkan tentang kesepakatan mata pelajaran. Misalkan ada 10 nomor, 10 item atau 15 dan seterusnya. Nah, jadi Pak Effendi dalam satu semester ini apakah sudah ada di modul ajarnya tentang kesepakatan mata pelajaran sejarah? Ya, di dalam modul ajar pembelajaran sejarah ada Bu kesepakatan yang sudah dibuat dan memang itu muncul dari peserta didik. Ya. Jadi sudah ada Pak ya Sudah. di dalam modul ajar sejarah. Sudah. Nah, jadi Pak alurnya itu berangkat dari kesepakatan mata pelajaran, lalu naik lagi menjadi kesepakatan kelas. Biasanya ini dibuat oleh wali kelas dengan siswa-siswinya di kelas tersebut. Ya, jadi anak-anak ingin menciptakan kelas yang seperti apa, gitu ya, yang nyaman, yang menyenangkan, gitu ya, yang damai, gitu ya. Namun dinamis, gitu ya, tidak stuck gitu loh, tidak monoton, gitu ya. Nah, itu wali kelas mengarahkan anak-anaknya ingin membuat kelas itu mau dibuat seperti apa nih, gitu. Nah, jadi udah kesepakatan mata pelajaran sudah dilaksanakan, lalu Pak Effendi sebagai wali kelas ya juga sudah ya membuat kesepakatan kelas. Nah, naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi adalah kesepakatan sekolah. Nah, dari kesepakatan kelas-kelas 10 semuanya, kelas 11 semuanya, dan kelas 12 itu nanti meningkat menjadi yang namanya kesepakatan sekolah atau yang dikenal dengan tata tertib sekolah. Jadi tata tertib sekolah itu Pak, era sekarang itu memang harus mengacu kepada kesepakatan kelas gitu ya. Jadi bukan lagi dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas, sehingga tidak ada lagi Pak yang namanya sistem poin pelanggaran. Misalkan kalau terlambat poinnya sekian, kalau membolos poinnya sekian gitu ya.
kalau bullying poin sekian. Nah nanti kalau udah mencapai sekian ratus nanti dikembalikan ke orang tua. Nah itu sudah tidak model lagi seperti itu Pak. Sekarang eranya adalah era yang disebut disiplin positif. Disiplin sih, tetapi dibangun dengan suasana yang lebih positif. Itu Pak. Jadi memang berawalnya dari kesepakatan mata pelajaran. Kalau saya sih memang melihat modul ajarnya Pak Effendi sudah tercantum di dalamnya ada kesepakatan mata pelajaran. Ya. Boleh Pak misalkan diberikan contohnya beberapa butir aja? Iya, baik. Di dalam pembelajaran sejarah, karena sekarang kan eranya digital. Ya. Saya mencoba untuk mengaplikasikan dengan satu model, yaitu penerapan AI. Oh ya, atau artificial intelligence, dan itu saya berikan kepada peserta didik manakala saya memberikan tugas. Jadi penerapan itu dilakukan. Nah, salah satu kesepakatan yang disampaikan oleh peserta didik bahwa HP yang digunakan itu memang untuk proses pencarian data dan materi yang diunduh dari AI tersebut. Apabila mana ada peserta didik yang ternyata menyalahgunakan, itu kita sepakati dalam hal ini yang diajukan bahwa itu tidak diperbolehkan. Itu salah satu contoh itu. Iya, ini memang udah abad 21 ya Pak ya. Sekarang anak-anak itu dan kita pun hidup di era abad 21 yang semua udah serba digital, serba teknologi informasi. Jadi kalau gurunya mengajarnya masih manual gitu ya, tidak memanfaatkan teknologi digital, ya pasti akan ketinggalan sama siswa-siswinya ya Pak ya. Anak-anak kan butuh yang sesuai dengan zamannya. Itulah yang disebut dengan menuntun siswa-siswi kita itu sesuai dengan kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Nah, itu adalah filosofi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya Pak. Iya. Ya, terima kasih ya Pak Effendi sudah. Oh iya, ada satu lagi. Lagi? Saya juga menerapkan satu model pembelajaran, yaitu diskusi berstruktur. Jadi kita bukan hanya saja bagaimana untuk mengajukan suatu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jainal Abidin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Jainal kemarin habis dioperasi ya. Lagi disetrap sama Allah, disuruh istirahat. Gimana sekarang hasil operasinya, udah mendingan? Alhamdulillah sudah 60% sudah Pemulihan ya, lagi recovery. Berarti memang nggak boleh capek-capek dulu ya. Betul. Sampai nanti recovery-nya full 100%. Baru boleh beraktivitas seperti sebelumnya ya. Ya lagi dikasih inilah hadiah sama Allah, suruh istirahat, karena selama ini emang Pak Jainal kan yang paling paling capek nih di tim kurikulum, semua dikerjakan sama Pak Jainal. Sekarang ya udahlah, break dulu sebentar, istirahat ya di rumah. Nah Pak Jainal, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih berkaitan dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, jadi kan saya sebagai kepala sekolah kan juga dinilai ya kinerja saya oleh atasan saya, yaitu pengawas. Nah, jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, terus kemudian tindak lanjut. Nah, ini dalam rangka tindak lanjut. Nah, jadi pengawas akan menilai, sudah memberikan rekomendasi apa saja yang harus saya lakukan setelah kemarin observasi oleh pengawas. Nah, diantaranya adalah apakah di SMA 58 ini sudah menerapkan modul ajar yang berdiferensiasi, ya kan Pak Jainal selaku
staf bidang akademik tentunya sangat memahami ya hal ini ya. Bagaimana teman-teman kira-kira apakah dokumen modul ajarnya sudah memuat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Pak dijawab. Baik, terima kasih Lydia. Untuk pembelajaran modul di SMA 58 kurangnya seperti modul yang sudah saya buat ini sudah insya Allah sudah menggunakan modul ajar berdiferensiasi. Nah, salah satunya yang signifikan adalah pada saat mau melakukan proses pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik dulu kepada semua siswa. Ya, siap. Jadi sehingga setelah melakukan asesmen diagnostik, kami akan mengetahui kemampuan masing-masing individu terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah mengetahui berarti nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai tidak semuanya sama dengan masing-masing individu. Ditambah lagi pada saat proses pun bahkan sampai asesmen pun Bu, berarti tidak harus sama antara si A si B berdasarkan asesmen diagnostik itu seperti itu. Berarti dalam prosesnya juga ya, dalam pembelajarannya juga dibedakan ya antara kelompok-kelompok siswa ya Pak ya. Gimana tuh Pak dalam prosesnya? Ya, dalam prosesnya biasanya kami pada saat setelah melakukan asesmen diagnostik, kami membentuk kelompok-kelompok kecil Bu, 3 sampai 4 orang. Nah, tetap kami menyampaikan apa saja terlebih dahulu materi yang akan kita capai, kemudian setelah membentuk kelompok, saya akan memonitor masing-masing kelompok apakah ada kesulitan atau tidak di masing-masing kelompok, sehingga kalau ada kesulitan saya akan memberikan bimbingan dan arahan, sehingga jika ada kendala di kelompok tertentu yang tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, ya nanti kami akan memberikan perlakuan yang berbeda dengan kelompok tersebut. Jadi pembagian kelompok siswanya itu berdasarkan hasil asesmen diagnostik tadi ya Pak ya? Betul sekali Ibu. Jadi setelah kami mendapatkan hasil diagnostik, kami akan petakan berdasarkan tingkatan pemahaman masing-masing anak. Mungkin dari ada yang middle, ada yang low, ada yang high, sehingga prosesnya bisa berjalan seperti yang kita harapkan dengan modul berdiferensiasi. Itu kalau untuk kita menggunakan data dari asesmen diagnostik yang kognitifnya. Betul. Kalau yang asesmen diagnostik non kognitifnya itu digunakan untuk apa Pak? Ya biasanya dari keaktifan ya Bu, salah satu keaktifan peserta didik. Di sana kami bisa melihat nilai antara si A dan si B, si C di sana. Ya kami bagikan kembali, kami petakan kembali sehingga tidak ada kelompok yang merasa lebih dari kelompok superior gitu ya, lebih dari kelompok yang lain, sehingga semua siswa merasa mendapatkan haknya masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin juga berdasarkan minat ya Pak. Betul, ya, berdasarkan minat dan bakatnya dan juga mungkin berdasarkan gaya belajarnya ya. Betul, kan ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio gitu ya. Betul sekali. Ini luar biasa nih Pak Jenal, kalau seandainya semua guru-guru di SMA 58 sudah menerapkan proses pembelajaran yang terdiferensiasi, maka kita akan bisa melayani siswa sesuai dengan kebutuhannya ya Pak ya. Betul sekali, karena memang mereka bukan melihat hasil ya, tapi proses yang ada di dalamnya. Memang kita harus memfasilitasi semua peserta didik yang seperti itu katakan tadi sesuai dengan minat bakat dan kemampuan masing-masing, sehingga tidak ada anak yang merasa kok saya diabaikan, kok saya masih ditinggalkan, sehingga tidak lagi muncul pengalaman dari peserta seperti itu. Kita sudah semuanya berdiferensiasi. Berarti kan terkait juga dengan KKTP ya Pak ya. Betul, artinya tidak dituntut semua siswa harus mencapai KKTP yang sama ya Pak. Betul sekali Bu, jadi KKTP-nya antara si A, si B, dan si C berbeda. Bisa berbeda. Jadi tidak harus misalnya si A 78, si B bisa 65, dan seterusnya. Nah itu maksud saya. Jadi benar-benar guru itu bisa memahami ya karakteristik setiap siswanya. Jadi harus mengenal ya karakter anak gitu. Si A ini kayaknya nggak bisa kalau diberlakukan KKTP 80 misalkan, pasti dia akan keteteran gitu ya, karena memang kemampuannya kurang ya, daya serapnya mungkin kurang.
akademik ya, yang membantu Bu Titi ya dalam bidang kurikulum atau bidang akademik. Nah, kemudian kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan tindak lanjut kepala sekolah dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi seperti yang Bu Rodia ketahui bahwa kepala sekolah sebagai pegawai juga dinilai kinerjanya oleh atasan, yaitu pengawas ya, yaitu Ibu Haja Ana Arsiwi MPD. Nah, pada saat itu saya sudah melakukan perencanaan di PNN ya, pengelolaan kinerja, kemudian sudah diobservasi juga oleh Ibu Ana Arsiwi di ruang guru ya waktu itu tentang diskusi refleksi ya tentang pengelolaan kinerja, pelaksanaan observasi Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu kan Bu Ana Arsiwi selaku atasan memberikan penilaian ya, lalu memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi yang diberikan oleh pengawas atau atasan saya itu harus saya tindak lanjuti. Nah, saya tindak lanjutinya itu berupa saya membuat video ya yang isinya adalah wawancara tentang apa saja sih yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 58 Jakarta berdasarkan rekomendasi dari atasan. Ya, ada beberapa poin yang direkomendasikan. Nah, kali ini saya ingin berdiskusi dengan Bu Rodia. Nah, khususnya tentang komunitas belajar ya atau Kombel yang sudah ada di SMA 58. Kebetulan kan Bu Rodia di sini sebagai ketua ya, ketua Kombel yang sudah saya berikan surat tugas saya ditandatangani oleh Pak Hasudin ya waktu itu. Nah, coba Ibu Rodia ceritakan dulu mulai dari sejarah ya, mungkin kronologis berdirinya Kombel SMA 58 pada bulan apa, tahun berapa, lalu perjalanannya seperti apa sampai hingga saat ini. Silakan Bu Rodia. Oke, terima kasih Ibu. Kombel SMA 58 itu kita sebut sebagai Kombel Lipan. Awalnya berdiri itu karena adanya kebutuhan dari pengisian kinerja ya Bu ya. Kinerja yang dituntut di PNN. Nah, kebetulan semua guru itu agak kebingungan ketika mengisi kinerjanya masing-masing di PNN. Dan juga tantangan dari untuk mengerjakan pelatihan-pelatihan di PNN juga. Seperti itu. Nah, kebetulan ada beberapa guru yang aktif mengerjakan pelatihan-pelatihan di PNN dan sudah mendapatkan sertifikatnya, aksi nyata dan mendapatkan sertifikatnya. Kurang lebih tuh sekitar bulan September ya Bu, akhir Agustus tahun 2024. 23 atau 24? 23 ya? 2023 ya betul, 2023. Nah, ketika itu awalnya beberapa orang guru saja yang mengikuti kegiatan PNN itu dengan serius saja, tapi kok kayaknya guru tersebut itu sendirian aja gitu ya. Nah, ada keinginan untuk berbagi dan juga ada beberapa guru penggerak juga di dalamnya. Ada Bu Dias angkatan 5, saya sendiri angkatan 8, dan juga ada yang sedang melakukan pelatihan juga angkatan 9 dan 10. Nah, dengan modal demikian jadi tambah semangat. Waktu itu akhirnya Ibu merekomendasi kami untuk bagaimana kalau bikin Kombel seperti itu kan. Nah, dengan adanya Kombel kolaborasi jadi lebih enak ya, lebih nyaman karena kan sudah ada tugas yang jelas, terus juga pembagian tugasnya juga lebih baik lagi ya, koordinasinya lebih enak. Adanya SK ya? Dengan adanya SK, karena kan nggak tujukan lagi ya ketika mengerjakan tugas. Nah, ketika itu saya diangkat, sebelum saya sebenarnya ada Kombel yang belum di SK-kan yang sampai ke Sugi ya Bu ya, ketuanya waktu itu Pak Yogi. Nah, karena berjalannya waktu, Pak Yogi juga banyak kesibukan, akhirnya saya diminta sama Ibu untuk menggantikan beliau dan di-SK-kan oleh Kak Sugi.
muncul kebutuhan itu dan kami melakukan kegiatan pertama kali PMM itu strict mengerjakan aksi nyata supaya bisa dapat sertifikatnya itu keluar di PMM seperti itu awal-awalnya ya. Nah, dengan judul mengapa kurikulum itu bisa harus berubah seperti itu awal-awalnya. Nah, semua guru ketika itu ada dalam satu ruangan yang sama, dijelaskan trik and trik, masih offline ya, masih offline. Tapi kemudian karena banyak yang bertanya dari teman-teman sekolah yang lain, akhirnya dibuatlah juga webinar dengan audiens yang lebih banyak, dan kami membuka webinar itu di PMM langsung. Nah, ketika itu yang hadir dari seluruh Indonesia. Nah, tapi karena linknya terbatas 100, jadi yang hadir 100 yang tercatat seperti itu. Nah, berkembang karena responnya positif, teman-teman juga jadi merasa terbantu ke mengerjakan e-kinerjanya. Akhirnya muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu mengenai penanganan anak-anak. Dari PDPK request langsung bagaimana kalau ada sosialisasi penerapan disiplin positif segitiga restitusi, supaya bukan hanya dari PDPK saja yang melaksanakan dan tim BK saja yang menangani kalau ada masalah secara langsung di lapangan. Ditanganinya itu oleh semua guru bisa ikut terlibat dan menerapkan disiplin positif dan segitiga restitusi terutama. Nah, akhirnya dibuat lagi jadwal kombel yang berikutnya, dibuka secara nasional juga, dihadiri oleh guru di seluruh Indonesia karena juga Zoom-nya masih terbatas 100 waktu itu. Jadi pesertanya yang tercatat tuh 100 gitu, Bu. Nah, karena berkembang ya, dan waktu itu masih ada juga keterbatasan teman-teman dan mengenai kurikulum merdeka, mengenai cara mengajar di kelas yang menerapkan diferensiasi. Akhirnya jadi ide lagi untuk bisa membuat kombel, melakukan webinar di secara nasional mengenai materi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi dinamikanya memang sesuai kebutuhan di sekolah ya, Bu ya. Tidak mengada-ngada, tidak sembarangan, tapi memang berkembang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Iya, alami ya. Nah, yang terakhir, webinar yang terakhir itu yang keempat. Nah, menjelang ujian semester, guru-guru sepertinya memerlukan teknologi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya biar lebih cepat, lebih efektif, dan juga pengolahan nilai juga lebih baik ya, lebih cermat. Akhirnya muncul lagi kebutuhan adanya penerapan teknologi dalam proses pembelajaran dan asesmen. Nah, dibukalah webinar lagi di Kombel secara nasional. Nah, kali ini Zoom-nya diperbanyak kuotanya, Bu, sampai 300 karena mengingat webinar pertama sampai ke 3 itu respon dari masyarakat itu lumayan positif, bagus ya, dengan seluruh Indonesia. Kadang-kadang ditolak karena memang kuotanya terbatas hanya 100. Nah, ketika dibuka webinar yang keempat, antusias dari kombel yang di PNM juga luar biasa ya. Yang ikut daftar sampai sekitar 1000 lebih, dan yang ikut webinar juga hampir 300 memenuhi kuota. Next berikutnya mungkin kalau ada kebutuhan lagi, insya Allah akan lakukan program yang selanjutnya. Ya, mudah-mudahan tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Bagus sekali ya, Bu Rode, ternyata di SMA 58 itu memang sudah menerapkan ya komunitas belajar khususnya yang ada di PMM yang memang berdasarkan atau berbasis kebutuhan ya para guru itu sendiri. Jadi memang setiap periode penilaian pengelolaan kinerja kan Bapak Ibu guru harus ya mengupload sertifikat webinar, sertifikat aksi nyata, dan pelatihan-pelatihan yang lainnya gitu kan. Nah, berdasarkan kebutuhan maka akhirnya Kombel 58 membuat webinar. Kita sudah 4 kali ya. Nah, apakah ada rencana lagi dalam waktu dekat mau melakukan webinar lagi nih, Bu Rodia? Iya, rencananya yang akan dibuka lagi webinar mengenai
sosial emosional. Guru dengan pesan sejawat, dengan murid, Nah, itu dengan juga- atasan juga Bu. Nah, itu penting banget karena memang ternyata mindset ya. Merubah mindset itu memang nggak gampang. Dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka, di mana kurikulum ini sangat apa ya, istilahnya menghamba lah ya kepada murid. Nah, itu kan merubah mindset paradigma lama ke yang baru kan sangat susah. Nah, Bapak Ibu guru bisanya bukan menuntun ya, tapi menuntut gitu ya, bukan mengajak tapi mengejek. Nah, itu adalah paradigma lama yang tidak kekinian. Kalau era sekarang, seorang guru tuh harus eranya tuh udah yang kekinian banget ya, harus semuanya untuk kebutuhan, keperluan pelayanan kepada siswa. Nah, ini Kombel juga termasuk ya salah satu sarana untuk merubah mindset Bapak Ibu guru supaya mau merubah ya bahwa guru itu harus menuntun murid gitu ya, harus mengembangkan potensi anak, tidak menghakimi, tidak memojokkan, tapi mengajak dan seterusnya. Nah, berarti yang berikutnya bagus sekali nih materi Kombel kita ya. Nah, dan kita juga akan ada pelatihan juga tentang KSE ini, insya Allah tanggal 7 Desember ya, secara luring di sekolah. Nah, berarti diperkuat lagi nih dengan webinar ya, karena nanti pasti akan banyak lagi peserta dari seluruh daerah yang akan ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bu Titi Sumiati selaku Wakasek bidang akademik ya. Iya Bu. Bu Titi baru selesai ngajar. Iya Bu. 4 jam full Bu. Hari ini full ya. 4 Iya. jam total seminggu ngajar berapa jam? 21 jam ditambah tugas jadi 33 jam. Masya Allah. Wakil bidang akademik ngajarnya 33 jam ya. Dengan tugas itu. Dengan tugas. Maksudnya tugas apa nih? Tugas sebagai wakil. Oh, tugas sebagai wakil 12 ya. Jadi jam ngajarnya sendiri 21 ya. Nah, Bu Titi, ini saya akan melakukan sedikit wawancara ya terkait tindak lanjut dari penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi kan kalau saya sebagai pegawai itu kan dinilai oleh atasan saya yaitu pengawas ya, mulai dari tahapan perencanaan, pengelolaan kinerja itu sendiri, kemudian pelaksanaan kemarin sudah kita laksanakan ya, dihadiri oleh Ibu Ana sebagai pengawas ketika saya melakukan diskusi refleksi ya tentang observasi kelas. Kemudian Bu Ana melakukan atau memberikan rekomendasi tentang hal-hal apa yang harus dilakukan oleh saya untuk memperbaiki lah, tujuannya untuk perbaikan sekolah kita ya, kualitas sekolah kita. Nah, di situ Bu Ana sebagai pengawas memberikan rekomendasi tentang penilaian atau asesmen diagnostik gitu ya kepada peserta didik. Kemudian tentang modul ajar yang sudah terdiferensiasi, tentang proses pembelajaran berdiferensiasinya juga, tentang asesmen dan sebagainya. Nah, ini sekarang saya mau ngobrol sama Bu Titi tentang pelaksanaan asesmen diagnostik di SMA 58. Baik Bu. Coba Bu Titi ceritakan apa yang sudah kita lakukan di SMA 58 berkenaan dengan asesmen diagnostik baik kognitif maupun yang non kognitif. Baik, terima kasih Ibu Dia untuk waktunya. Jadi yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 58 Jakarta yaitu terkait dengan adanya asesmen diagnostik kognitif dengan non kognitif. Ya. Kalau untuk yang asesmen diagnostik non kognitif itu BK ya Bu ya. Karena BK di situ membuat beberapa pertanyaan terkait nanti dihubungkan dengan minat anak, bakat anak, kemampuan anak di kelas 10 ya Bu. Ini awal kami lakukan. Nah, nanti dari situ kita bisa melihat
seperti apa sih anak ini minatnya gitu, kemampuannya dan bakatnya. Dan itu masih kognitif ini kami serahkan Bu kepada guru mata pelajaran masing-masing. Oh, gitu. Karena ini awal ya Bu ya, sebagai apa ya, untuk mengetahui sampai di mana sih, untuk contohnya saya ngajar biologi, jadi di awal itu saya selalu mengadakan Bu, sampai di mana sih pengetahuannya tentang biologi. Bu Titi, terima kasih tadi jawabannya ya, tentang asesmen diagnostik ya, akademik atau kognitif maupun yang non kognitif. Yang dilaksanakan oleh guru BK adalah yang non kognitif. Itu diberikan kepada guru-guru bidang studi ya, sebagai rekomendasi ya, bahwa Bapak Ibu guru juga memerlukan informasi tentang karakteristik murid ya atau siswa. Bagaimana karakter murid di kelas 10, mungkin ada yang gaya belajarnya audio gitu ya, visual maupun kinestetik. Ada juga yang minatnya ke pelajaran IPA atau yang ke IPA-IPAan gitulah ya. Atau juga yang dia tidak suka ke IPA-IPAan, lebih suka ke yang IPS-IPSan gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang karakternya itu siswa mungkin yang ekstrovert ya. Dia ceria, dia ekspresif. Tapi ada juga siswa yang karakternya itu introvert, pendiam, tidak banyak bicara, tidak murah senyum gitu ya. Itu berbagai pribadi anak-anak kita, dan itu lumrah di mana-mana pun pasti akan kita temui karakter siswa yang seperti itu. Nah, jadi itu sangat bermanfaat ya Bu Titi ya, info-info dari guru BK. Nah, sedangkan yang asesmen diagnostik kognitif itu harus gurunya sendiri ya yang melakukan ya, karena memang sesuai dengan mata pelajarannya. Mungkin kalau mapel bahasa Indonesia, cara menilai kognitifnya ya tentu berbeda dengan bahasa Inggris atau sosiologi gitu ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi nih, di SMA 58 untuk apa namanya, modul ajar nih ya, modul ajar kan Bu Titi sebagai Wakasek ya bidang akademik. Apakah sudah semua Bapak Ibu guru SMA 58 memanfaatkan data informasi tentang asesmen diagnostik ya, yang kognitif, yang non kognitif lah terutama, untuk menyusun modul ajar? Coba silakan dijelaskan. Ya baik Bu, ketika BK membuat asesmen kognitif itu saya informasikan agar paling tidak wali kelas tahu. Jadi diinformasikan ke wali kelas, kemudian nanti wali kelas ya tujuannya adalah menginformasikan kepada Bapak Ibu guru ya, agar Bapak Ibu guru tahu bagaimana cara menghadapi siswa yang ada di kelas, misalnya kelas 10A gitu, modelnya seperti ini anak-anaknya gitu. Jadi informasi itu ada di wali kelas juga, kan nggak mungkin guru BK akan ke tiap gurunya gitu ya. Jadi informasi diberikan ke walas, nanti walas mempelajari dan menginformasikan bahwa si A ini anaknya tipenya seperti ini, dia senang dengan gaya belajar yang seperti ini gitu. Nah, untuk pembuatan modul, di setiap modul itu nanti kita akan tuliskan ya Bu ya, di awal modul itu dengan pembelajaran berdiferensiasinya. Walaupun memang belum semua guru ya Bu ya, belum semua guru yang sudah melaksanakan atau membuat modul dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi saya yakin mudah-mudahan pelan-pelan nanti insya Allah ya Bu ya, semuanya sudah menggunakan yang modul dengan pembuatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi meskipun nanti dengan menteri yang baru yang mungkin nama kurikulumnya berubah, tapi yang namanya diferensiasi itu kayaknya mutlak ya, sangat bagus lah ya diterapkan di sekolah. Jadi memang kita harus melayani keberagaman siswa ya. Nah, jadi jangan satu treatment, satu perlakuan yang sama untuk siswa yang bermacam-macam karakternya, sangat tidak kurang ya, sangat kurang bijak ya. Menurut saya ini bisa berlaku untuk berbagai jenis kurikulum ya. Jadi ini selalu diperlukan lah untuk siswa kita. Contohnya anak-anak yang di kelas itu berisik, aja jalan-jalan, terus itu bukan salahnya anak itu, memang dia karakternya kinestetik ya, maunya bergerak terus
Tapi selama ini Bapak Ibu guru kan memberi label nih anak nakal. Iya. Ini anak nggak bisa diem, nggak bisa diatur. Padahal bukan seperti itu. Memang karakternya dia adalah kinestetik. Nah, dia harus diberi metode belajar yang bergerak, yang lebih menantang mungkin, dengan eksperimen, diberikan alat gitu ya. Mungkin itu lebih cocok untuk anak-anak yang kinestetik. Ya pelan-pelan lah, semoga di SMA 58 ke depan Bapak Ibu guru semakin memahami ya tentang kebutuhan siswa belajar ya. Jadi memerdekakan lah ya, memerdekakan siswa dia bisa memilih metode apa yang cocok untuk dia dalam belajar. Itu ya Bu Tuti. Nah, kemudian kalau untuk hasil nih, hasil dari setelah belajar gitu ya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasinya. Menurut Bu Titi di SMA 58 ini evaluasi yang sudah kita laksanakan ini apakah sudah berpihak kepada siswa gitu atau peserta didik istilahnya? Baik Ibu, evaluasi yang sudah kami informasikan itu ada formatif dengan sumatif ya Bu ya. Kalau formatif kan Bapak Ibu guru ketika proses pembelajaran berlangsung ya Bu ya, bisa dalam bentuk LKPD, bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk penugasan ya, macam-macam lah Bapak Ibu guru berkreasi. Nah, kalau untuk hasil seperti itu kan untuk mengukur kemampuan ya Bu ya. Ini misalnya di akhir tujuan pembelajaran gitu, siswa diberikan lagi ulangan atau diberikan tes yang sifatnya adalah untuk mengingat apa sih materi-materi yang sudah dipelajari gitu.